Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah munduri langkah kencur. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Ya benar. Betul. Tentunya kita masih mengurusi di desa Sambeng ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah progres kita selama kita ada di Sambeng itu semakin meruncing. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat ini desa Sambeng akan kembali menjadi desa yang aman, Amin. tentram, serta sejahtera. Jadi seperti ini teman-teman ya, saya sedikit melaporkan progres yang sudah kita dapat. Tadi malam kita itu diherankan dengan suatu kejadian. Yang pertama, ada salah satu dari anak Juragan Basrah. Anak itu anak yang kedua, bernama si Batok Malindri. Ya, Mas? Ya, Gadir Wabrahma. Oh, Gadir Wabrahma ya. Gadir Wabrahma itu informasinya itu lebur karena bertengkar sengketa dengan Seorang petani. seorang petani. Karjo. Itu satu. Terus tidak lama kemudian kita juga bertemu dengan si Batok Malindri. Batok Malindri sedang menangis meratapi kehidupannya, bahwasanya Batok Malindri telah ditinggalkan oleh semua dari anak buahnya, karena konon katanya si Batok Malindri kan memiliki sebuah perguruan silat. Padepokan itu ditinggalkan gara-gara Batok Malindri itu kalah bertarung dengan seorang wanita. Itu teman-teman. Kan aneh ya, masa sih perguruan yang konon katanya pengikutnya udah sampai puluhan ribu, namun tiba-tiba kalah dengan seorang wanita. Sekuat apa wanita itu? Dan ditinggalkan sama anak buahnya, ditinggalkan sama muridnya. Bikin malu. Nah itu sampai nangis-nangis kita udah ketemu. Dan satu lagi, anak yang nomor 4, anak Rungkang. yang paling ganteng ya, si Gani Rungkang, tiba-tiba hari itu juga ditolak cintanya sama si Sekar Mantili satu, dan pergi kemana-mana wanita tidak ada yang mau informasinya teman-teman. Iya, kami yang sebagai laki-laki lihatnya aja kayak memang kayak turun ya auranya ya Mas. Kayak gimana sih lah kayak lihat. Keratakan ke pasar. Kayak orang kalah main. Karena main ya kan racun. Si jadi cincin ya. Sampai keratakan ke pasar. Itu teman-teman, ada apa kok di waktu yang bersamaan tiba-tiba mereka itu dihadapkan sebuah masalah, dan masalah itu menjatuhkan dirinya semua. Ya, cuma kita belum tahu apakah Selak Marong juga mendapatkan masalah. Tapi kalau Madangkara sih aman-aman saja. Iya, dilihat iya. Ya. Dan alhamdulillah kita bujuk si Batok Malindri dan kita tunjukkan sebuah wasiat mengenai Jamus Sabata Asara yang sebenarnya, dan dianya itu menyadari dan akhirnya Mau menerima hal itu, dan sekarang tinggal di tempatnya Madangkara. Betul. Namun ini si ganteng si ngeyel ini nggak mau teman-teman. Nyanteng itu ya Mas. Ya. Gengsinya masih tinggi. Nah ini berarti untuk pelajaran bagi panjenengan perempuan yang sedang menggila-gilai laki-laki ganteng itu ngeyelan. Jangan harus siap dengan kengeyelannya itu Dan sendiri. keesokannya. Tapi saya punya teman satu nggak ganteng tapi ngeyel level. Kenapa gue? Orang mana sih dilebihkan? Kemana ya? Kabur lagi. Kabur lagi. Itu teman-teman. Ya, terus rencana kita malam hari ini justru fokus menuju ke tempatnya Kitropas Angin. Ada fenomena ini, kenapa ini bisa terjadi, lalu apa sebenarnya yang akan mereka lakukan. Informasinya karena dalam waktu dekat ini itu mau dikasihkan kabar bahwasanya akan diberitahu siapa pemenang dari Jamus Sabata Asara itu sendiri teman-teman. Kalau saya sih yang meyakini. Soalnya tadi pagi kita nggak ketemu kesannya Mas. Ya nggak ada. Soalnya si Tropas Angin kan nggak berdiam diri. Dia itu menyamar menjadi makhluk gila. Tiap hari joget-joget ternyata nggak capek. Itu definisi pura-pura
tapi tidak capek. Itu perlu diapresiasi. Kalau saya pura-pura sedikit saja udah capek. Capek bener mas. Ya, kesel. Makanya panjenengan yang sedang pura-pura segerakanlah pura-puranya diselesaikan. Karena berpura-pura itu capek. Pura-pura butuh tenaga dan pikiran. Makanya pura-pura itu jalannya. Nah, contohnya pura-pura bahagia yang capek. Oh, Pura-pura Kayak apa itu lebih capek lagi. nah, makanya. Tapi yang nggak capek satu bang, pura-pura miskin padahal kaya. Iya itu ndok beli capek mas. Iya. Capek dermemer. Itu golongan ndok Kejeblase, belo. Golongan orang-orang ndok belo. Gitu ya teman-teman ya. Semoga saja dengan runcingnya informasi yang kita dapatkan itu menjadi jalan kita untuk menemukan titik terang. amin. Amin. Dan bisa selesai di desa Sambung ini permasalahannya. Halo Ma, Oh, Amin. ada lagi informasinya? Oh, mengenai cinta ini. Mahal itu sebenarnya cinta baik. Oh, rame buat komentar aku mas. Mau nanti aku disalahkan kemana nih, biang keroknya saya ini. Nunggu nonton Epic. Ya, baru pertama kali Mbak Dangi didukung. Ya bener Mbak Dangi, Mas sekarang biang keroknya. Seperti ini dulu semua Ya ya. ngomong. Penjelasan jenengan yang tersangka sama Tersangka penonton. Oh, saya sudah sangka ya. Klarifikasi berarti ini Mas. Kalkulasi gue. Enggak disampahan sih Mas. Oh itu sana itu. Oh itu sana ya. Pakai manajemen mas kepret loh. Sebelah. Sebelah itu loh. Ini teman-teman ya. Just Yang namanya jodoh, pati, rezeki kan katanya sudah ditentukan. Bukan katanya, itu sudah dijamin. Ya. pasti. Jika memang Tuan Septarangga dengan Dewi Manuta kok selalu saja dipersulit jalannya untuk bersatu, bisa saja itu mungkin bukan jodohnya. Semakin lama menunggu semakin sakit loh. Betul. Ya Pak enggak? Betul. Itu satu. Yang kedua, sudah wajibnya kita jika memiliki dagangan gitu bahasanya ya. Anak perempuan jika sudah cukup usianya, matang pemikirannya, balik tentunya, itu kalau ada laki-laki cepat disegerakan. Karena itu menyempurnakan dalam beragama Dan menghindari perbuatan zina. Nah itu ya teman-teman. Lagi pula kan kita tidak tahu di sini apa iya wanita yang diincar sama Damar itu benar Dewi Manuta. Kan di sana banyak wanita ya Mas ya. Di sana banyak wanita, sedulur semua. Siapa tahu Saro kan? Nggak tahu. Kongo pura. Tahu Syaro Siapa tahu Saro, terus Lulu. Iya. kan banyak. Ya. Banyak. Intinya seperti itu teman-teman ya. Intinya kita tetap berpikir positif. Dengan belum selesai. adanya Tuan Septarangga seperti itu bukan karena menutupi sakit hati kata Mbak Dangi. Namun itu adalah suatu proses pendewasaan Si biang kerok yang lah. harus dilalui. Biang kerok lagi pembelaan. Biang keroknya Belum selesai nih. Itu teman-teman ya. Intinya Tuhan tahu cara yang terbaik untuk hambanya. Betul. Nah, kita hanya wayang, kita berikan yang terbaik saja di dalam kehidupan ini, biar Tuhan yang menentukan. Ya, Tapi ya kalau aku di posisi Septarangga itu sakit hati banget Mas. Tapi ingat mas, peran wayang ada yang namanya Sengkuni. Yang peran tunggu. Ya, apa? Sungguh ini sudah hilang iki. Iya. Betul. Itu ya Pak Dangi ya. Pangapunten Pak. Ini lagi klarifikasi ya Mbak. Iya, Klarifikasi. ada yang kurang. Saya berani sumpah kayak gitu. Saya berani sumpah. Dan kita bukan manajemen ya. Lihat pendapatannya. Apa? Lihat nih. Yo. Mas. Yo. Kasih laka mundur laka Nah, pokoknya kurban. ya seperti itu. Jenengan sudah mendengarkan ya. Intinya jam 18.20 jenengan nonton video tim kasih tapi sholat terlebih dahulu 9 dan jangan lupa korban tinggal berapa sih Mas? Totalnya Mas? 3. Kurang 3 lagi ini sudah mendekati, silakan jenengan jika mau berkorban bareng-bareng. Tim Gase kita tunggu, kita rayakan Idul Adha bersama-sama. Oke? Provokator yang timbul. Sama gurine problemnya siapa? Neta Wangsi. Mas Ganang.
Ini tawang sih mas. Itu nih bagaimana nih tewang sih? Keadaannya. Mohon maaf saya mengganggu perjalanan kalian. Ya, Lu tidak apa-apa. Udah biasa. Saya datang ke sini membawakan kabar duka. Kabar duka ini. Kabar duka bagaimana? Ropinga sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau nyebut apa, Gun? Innalillahi wa. Saya tidak bisa langsung mengabari kalian karena saya harus mengurus jenazah dari Ropinga. Iya, kapan itu tepatnya? Ini Robinya Pagi hari. tadi pagi. Ya, semoga semua amal ibadah dan amal baiknya diterima. Amin. Dan semoga nanti ditempatkan di sisinya yang paling terindah. Amin. Jangan juga sabar yang ditinggalkan. Detik-detik sebelum Ropinga meninggal, Ropinga berpesan padaku, hati-hati terhadap Selang Marong. Saya penasaran sebenarnya Selang Marong ada di mana dan seberapa besar kekuatannya. Kalau Selang Marong sendiri sejauh ini saya belum pernah bertemu. Namun kalau informasinya Selang Marong yang justru berada di tempat ketika Nyai apa namanya? Ropinga. Tawang sih. Nyai Tawangsi menjemput Nyai Ropinga ketika lagi Pertarungan ini kan di belakang ada guanya, itu namanya gua Tawang, tumpang. gua Tumpang. Iya memang saya menjemput Ropinga Oh iya. di depan gua, tapi saya tidak melihat atau saya tidak mengenali yang bernama Selang Marong itu. Jujur saja, saya merasa benar-benar kehilangan sosok Ropinga, dan saya pun tidak mau kematian Ropinga itu sia-sia sebelum Selang Marong itu bisa dilumpuhkan. Yang kemarin jangan suruh sumbangin itu sendiri kita jangan mau itu Lah siapa? Kenai Nang Tawang itu merumat merawat 60 seperti ini Mas Ya, Tawangsi. tidak. Sebenarnya kalau kita rentetan dari kejadian, si Nyai Ropinga itu sayang sekali memiliki sifat keras kepala Betul. yang seharusnya sabar menunggu, namun dia itu memiliki nafsu yang bergejolak-gejolak, emosinya sudah tidak terkontrol. Dia tidak mengukur kekuatannya, seberapa besar lawannya, tanpa berpikir panjang lebar. Dia melakukan penyerangan itu sendiri, yang ujung-ujungnya akan seperti ini. Sebenarnya kejadian ini sudah saya bayangkan mungkin 5 hari yang lalu. Jangan-jangan biasanya ini terkadang orang kalau nafsunya sudah melebihi batas kesadarannya, silakan. Ya memang seperti itu sifat dari Ropinga. Jika sudah memiliki kemauan apapun akan langsung dia dilakukan. Dan juga ternyata cincin yang ada matanya itu bukanlah cincin yang untuk mengendalikan si Selang Marong. Itu untuk kekuatan yang lain. Justru yang asli, yang bisa untuk mengendalikan Selang Marong itu adalah cincin yang tidak ada matanya. Saya juga curiga seperti itu. Kan ada 2 cincin, satu ada bermata warna apa itu? Yang satu enggak Cuk. ada. Warna hijau ya. Iya. Muda. Dan satu lagi kan cuma tinggal embannya aja itu. Justru itu yang asli. Itu yang asli. Begini manusia. Saya berharap jika kalian menemukan Selang Marong, tolong panggil saya. Untuk Saya ingin mencoba melawan Selang Marong. Jangan lu. penting jenengan urusin itu anak-anak Jangan sudah baik merawat 60 anak Yatim. yatim piatu. Jangan gara-gara ambisi ingin balas dendam Tapi itu kenapa menutupi. hati saya itu selalu sakit.
Jangan gara-gara Balasena menutupi 60 kebaikan yang jenengan bikin selama ini. Jika memang jenengan sakit hati itu hanya perihal waktu. Coba menyadari lebih dalam lagi. Seperti kalau ini ikhlas. masalah Selak Marong, karena Robinya sudah meninggal dunia, biar kami saja yang urus. Nantinya Selak Marong akan lebur atau dia akan tobat, urusan nanti. Yang jelas nenek nggak usah ikut itu ya. Tapi jika nanti kalian menemukan Selak Marong, tolong undang saya. Dan saya ingin melihat wajahnya seperti apa. Kalau misalnya ya Nek, intinya saya mengundang Nenek jika kondisinya memang aman. Saya nggak janji jika berbahaya, saya nggak mau lah. Baiklah. Ya sudah, saya pamit. Akan kembali ke sana. Ya, Saya hanya bisa mengabarkan. terima kasih sudah mengabarkan. Turut berduka cita ya Nek. Ya, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyata Nyi Ropingah yang akhir pekan ini kita kenal ya teman-teman ya. Beliau harus pulang karena memang sudah mungkin waktunya ya teman-teman ya, melalui perantara penyerangan bersama si Selak Marong itu teman-teman ya. Ya itulah yang namanya umur, kita tidak tahu di umur keberapa kita akan kembali. Makanya berbuatlah baik dari sekarang. Ya, jangan menunggu tua. Apalagi ada pepatah mengatakan, udah pepatah teman saya mengatakan ya, urip tas penting pucuknya bener. Iya, kalau tahu pucuknya. Kalau tahu pucuknya, Kalau nggak tahu pucuknya, kalau nggak tahu pucuknya, resiko ya. itu. Gimana lah bahagia. Cilik. Itu ya teman-teman ya. Mungkin kita akan lanjutkan perjalanan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana itu Mas? Bagaimana kabarnya? Dari mana tuh? Alhamdulillah, Om. Jadi dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Dan Ada apa Dewi? tidak ada apa-apa, Om. Hanya saja saya ingin berbicara dengan Ayah dan Om Kanang. Sama saya tidak ini. Ya. Mohon maaf semuanya. Saya ingin berbicara kepada kalian semua, Nah, itu kan terutama kepada Ayah dan Om Kanang. untuk ini obat nyamuk di sini malah. Koperan. Begini, Om. Sekarang Dewi ingin mencoba membuka hati untuk siapa saja yang datang, terutama lawan jenis dari Dewi. Karena Sebarangga juga sudah mengatakan kepada Dewi bahwasanya dia sudah tidak mengharapkan lebih tentang perasaan Dewi terhadap Sebarangga. Jujur saja, sebenarnya itu membuat Dewi lega. Karena selama saya mengenal Sebarangga, saya merasa selalu menyakiti hati dari Sebarangga. Saya tidak mau bahwasanya itu akan berlarut-larut hingga lama. Kasihan Sebarangga. Dia juga berhak untuk memiliki yang namanya sebuah cinta. Mungkin saja dengan adanya Sebarangga mengatakan itu sudah membuktikan bahwasanya Sebarangga bukanlah jodoh dari Dewi. Mungkin ada wanita yang lebih baik dari Dewi di luar sana, yang lebih pantas bersanding dengan Sebarangga. Jika memang sudah seperti itu, saya harap kau tidak lagi merasakan sebuah kesedihan. Karena saya meyakini
jika memang jodoh pasti akan dipermudah jalannya. Mungkin saja dari kemarin Tuhan itu telah memberikan sinyal-sinyal terhadap Dewi dan Setarangga bahwasanya jika bersatu di kemudian hari ada suatu yang terjadi besar. Iya Om. Ya kalau sudah sama-sama menyadari sih ya syukur alhamdulillah. Bukan berarti saya di sini itu malah justru seneng, jadi kami ya paling seneng ya sedulur ketemu sedulur ada dari wonge dewek. Ya, Dewi paham. Namun pada kenyataannya yang namanya jodoh itu gampang-gampang susah, terkadang gampang, terkadang juga susah. Iya Om. Ya bagaimana Dewi menyikapi hal itulah, saya rasa Dewi sudah dewasa, sudah menjadi perempuan yang cantik, Gadis. dan penuh dengan ilmu. Semoga nanti siapapun yang akan mendampingi Dewi adalah laki-laki yang tampan rupawan, berilmu tinggi, Dan bertanggung jawab. dan penuh dengan tanggung jawab, setia. Kayak Om Marcel. Amin. Ya. Amin. Rabbal alamin. Kayak Om Marcel. Sebenarnya Om Ganang, Ayah, dan Om juga Iya. terus terang saja. Dewi memang sekarang sudah mulai membuka hati untuk Laki-laki laki-laki lain. Hanya saja di sini Dewi harus mengatakan sebenarnya Dewi berharap Dewi bisa bersama dia. Perkenalan Dewi belum bisa menyebutkan namanya, mohon maaf. Paham. Dia berjanji di hari Raya Idul Adha nanti dia akan kembali dan akan memastikan perasaannya terhadap Dewi. Setelah semua itu pasti, Dewi tidak mau menunda-nunda pernikahan. Insya Allah, kalau memang itu sudah menjadi jodoh dari Dewi, di Lebaran Idul Adha nanti mungkin akan menjadi hari bahagia Dewi bersama dia. Dia apa Dewi? Kamu mandi nggak? Ini belum terlalu jelas, Om Ganang. Dewi belum bisa mengatakan semuanya di sini. Kami sudah tahu. Sungguh, ini hanya Dewi yang tahu. Sok tahu bedangi. Dia mengatakan, tenanglah Dewi. Nanti di hari Lebaran Idul Adha, saya akan kembali dan memberikan jawaban terhadapmu. Kalaulah jawaban itu benar-benar menyenangkan hati Dewi, insya Allah Dewi akan langsung dipersunting olehnya dan menjadi hari bahagia di hari itu juga. Amin. Ini kok ayah Ayah, ini loh. Mantu. mohon restu. Waduh, ini mantu. Kata kondangan gitu. Semoga apa yang Dewi inginkan menjadi kenyataan dan semoga hari bahagia Dewi nanti apabila itu terjadi bukan menjadi hari bahagia Dewi sendiri, melainkan kita semua yang sudah saling mengenal dan sudah menjadi saudara. Amin. Dewi mohon restu Ayah. Ya Dewi, semoga apa yang menjadi keinginan dan tujuanmu dapat terkabulkan dan terwujud. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Orang tua pas di sana itu Tony. Orang tuh biasanya dongak. Nah, Halo. Ya, ya. Orang patuh sih tua. Dan Dewi menitip pesan terhadap Om Ganang untuk Setarangga. Apabila Om Ganang bertemu dengan Setarangga, tolong sampaikan permintaan maaf Dewi. Apabila selama ini Dewi membuat kesalahan ataupun membuat Setarangga menunggu dan tidak memberikan jawaban apapun terhadap Setarangga. Ada kabar gembira juga Dewi Manta.
Apa itu Om? Setarangga tadi malam juga menemui saya mengatakan persis sama Dewi. Setarangga juga sudah menemukan calon wanita yang memang mungkin itu paling pas buat dirinya. Dia Alhamdulillah. sederhana, intinya pas lah dengan Tuan Setarangga. Itu informasinya. Anu Kita doakan saja semoga perempuan yang sedang diincar sama Tuan Setarangga memang jadi jodoh baiknya. Pasti, Amin. pasti Om. Besar kecilnya Setarangga adalah orang yang pernah masuk ke dalam hidup saya dan Di hati saya gitu. Hati. dia menjadi peran yang pernah memainkan sebuah cerita bersama saya dulu. Pernah berlayar bareng. Ya sudah, Ayah dan Om, Kan Dewi. Om, saya izin pamit. Hanya itu saja yang Dewi sampaikan. Mohon doanya. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewi ternyata sudah ta'arufan, Mbah. Kenapa? Nanti insya Allah katanya kalau memang jadi jodohnya Lebaran Idul Adha akan Memberikan kepastiannya. kepastianan. Oh, bojonya apa tunangan? Saya kecewa. Kecewa apa sih, Mbah? Tapi bisa aneh. Lu bisa Baru lur meninggalkan suwe lu. Mau Mas Ganes no ngomong jadi cinta itu dengan penuh dengan isi-isi. Iya. Jodoh Ramadan suwe pacarane Mbak. Sing lakoni ke. Baru wis bojo sok-sokan. Mbak. Itu yo. Kan definisi orang menjaga jodoh wong, Bang. Melasi Setarangga, Pak. Nah, sekarang ada pilihanku, Bang. Kau tutupi tok Mas, kau nutup-nutupi ngadem-ademi ati. Kau ngalami Bri, Mas. Bukan masalahnya ngalami, Mas. Ya pernah yo. Kita waktu bujang dulu, Mbak. Dia kayak ku pernah lah. Terus gimana ceritanya? Ya kalau mantan Rika bae wis. Ya. Darah wong-wong kan, no. Ya Rika walaupun sakit ya menutupi semua itu tapi hatinya nangis itu, Mbok. Iya ora. Tapi mencari yang lain, Mbak. Orang mencari lain gundurmu kena sih kita dini karo kasih sing Wahyu. Kok Diset. kalau gara-gara cerita kayak Bang, kayak publik lho. Untung betul tagara dia rubungna ya, Mbak. Yo. Kan seperti ini, Bang. Semakin hari semakin menyadari. Nah, sekarang benar-benar sadar. Untung banyak orang kerokai. Nggak ada kerokai tadi apa nyong? Ya sekarang mungkin nantinya Ya seperti mungkin itu. sekarang kan masih Sekarang kan masih sakit ya pura-pura sudah ada gitu. Betul lho, Bang. Feelingnya ngurung. Itu. Feeling kok. Ah intine pada intine badang iki ora setuju karo keputusane Mas Danang. Keputusannya jembar kon udah mas kana mas Ya, tapi kan jorong-jorong tuh. Semua ini berawal dari dia. Semenjak kapan nanti enggak menjadi biro jodoh, Mbak? Gambar kon dolan mari ngana. Take me out. Ketemu jembarku ini Yo, jane. siapa lah kok bae kon dolan ngene gemene langsung kecantol ayo le kok pelet. Sing anak sing melet kok sing anak pun mani. Ya mas monggo lah. Ya intinya iki lah. Aku ngene tutuh dadi biangker kau jadi pangapurasi gede gede lah. Aku jadi pangapurasi gede. Ya, Ning. mesti pilihan. Terus. Silite bedang Gelem kesambar bledek iki gak ngerti ke. Ngaku kok sini tebosok gelem. Oke. Ora wae. Kita hanya menginginkan sesuatu yang terbaik saja ya dulu semua. Bukan berarti itu atas kehendak saya. Ya kita lihat nanti akan seperti apa. Yang terpenting kita doakan yang terbaik untuk mereka. Setarangga, Damar, dan Dewi Manuta. Saya yakin mereka adalah orang baik, makhluk-makhluk yang baik, dan mereka akan dipersatukan dengan orang-orang yang baik pula. Amin. Gue bang. Masih iya tapi. Oke, materialnya hilang juga. Ya. Ya, maaf. Ini jadi Mas ke tempat terupas angin, Mas. Ya, gitu. Terkadang gue ngerti lah mau apa. Ngopo terkadang dok. Ada apa lagi kalian memanggilku? Mohon maaf. Apa ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ada apa? Rencana
rencana mau kapan jenengan mau ngasih kabar kepada kelima anak Juragan Basra? Malam hari ini. Hah? Malam hari ini? Iya, saya mau memberitahu mereka anak-anak dari Juragan Basra. Memangnya kenapa? Benar sekarang. Iya. Mas tumbak mana mas? Tuan, pasangin. Assalamualaikum. Galak. Diam. Pripun? Ini kenapa kau berbicara dengan makhluk gila seperti ini? Tanya alamat. Hah? Tanya alamat. Yang penting tanya ke saya. Mau kamu tahu? Tahu nggak? Saya memperhatikan kalian berbicara. Dia bisa berbicara. Nggak bisa. Semakin kita melacak dia langsung jogetnya. Ya, saya tahu. Iya, tadi. Ya. Ngapa maksudnya? Tunggu. Apa lagi? Kalian siapa? Saya lagi cari emas. Emas? Ya. Di mana sih adanya? Saya mau penggali emas. Penambang emas. Yang biasa berkeliaran itu membawa senter ya? Iya. Iya. Ngerti center Teneng? Tahu saya sering melihat orang pada mencari. Ya saya tak itu percuma jika bertanya makhluk ini pasti akan disesatkan. Jenengan siapa sih? Saya Ya. dulu kasih. Dulu kos. Saya biasa di sini. Namanya bagus. Panggil si Kasit. Kasut mungkin. Dul itu terah. Semua. Marga. Keluarga saya dul semua. Ada yang dekat serem nggak? Tidak ada. Marga. Tulit. Ketawa. Saya senang. Saya sering ini mencoba dia membawa seperti ini. Saya sering tungtang. Lu nggak boleh kayak gitu, Dul. Buat hiburan. Oh, iya, gue kan banyak. Ya udah ya. Ya, makasih. Dul kasih. Orang gila ditanyain. Ditanya alamat gimana kok? Kalau kalian terus di sini, ke tempat saya saja. Ya. Saya tunjukkan jalan-jalan. Yang ada emasnya. Bukan yang ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbah, benteng, Mbah. Bendo sampai keceplosan gue. Jangan nyebut namanya. Iya. Sini. Nama samarannya memang terpas angin. Ada apa lagi kalian? Ya seperti ini. Enggak sampai gitu. Ini adalah kewajiban saya. Pura-pura bahagia aja capek loh. Seperti ini. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan kapan sebenarnya rencana untuk memberitahu kepada 5 anak Juragan Basra. Ya malam hari ini saya akan mendatangi mereka semuanya. Cuma saya mendapatkan kabar bahwasanya satu telah meninggal. Ya, yang nomor 2. Siapa? Gadir Wabrama. Berarti itu memang berita yang benar. Benar. Seperti ini. Ki Ageng. Ki Ageng aja lah. Kengkeng. Ada yang aneh tadi malam. Iya. Aneh bagaimana maksudmu? Pertama, saya mendapatkan kabar mengenai si Gadir Wabrama telah meninggal. Dan meninggalnya lucunya bertengkar sama petani. Padahal dia itu kuat banget. Bukan sama-sama seorang pendekar gitu loh. Itu satu. Yang kedua, dapat kabar lagi Datuk Malindri. Dia kalah dengan sosok perempuan. Dan akhirnya tahu tidak, perguruannya sekarang Gunung Tikar ditinggalkan sama pengikutnya. Betul. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang ikut dengan Madangkara. Kalah. Dan ketiga, Anak Gani Rungkang.
biasanya yang ganteng banget tiba-tiba udah tidak laku dalam hari itu. Bahkan dia sampai menuju ke pasar yang ramai, penjual yang mohon maaf yang nenek-nenek saja tidak mau menengok dia gitu loh. Lalu apa yang menjadi keanehan bagimu? Ya ini kan sudah di ujung perhitungan dari sahabat asyara. Kok mereka seperti kayak jadi aneh lah. Iya. Maksudnya ada apa sih? Dalam satu waktu itu loh Tuan. Semua kekuatan yang mereka miliki, sumber utama ataupun pusat utamanya itu ada di saya. Saya diberikan secara langsung oleh Juragan Basa. Saya sudah mencabutnya. Oh, jenengannya mencabutnya. Iya. Tetapi Dengan alasan? Ini adalah sebuah kebijakan yang diutus langsung oleh Juragan Basra. Saya tidak memahami apa yang ada di dalam pemikiran Juragan Basra. Tapi ini adalah bentuk sebuah keadilan untuk mereka semuanya. Jika memang di mana nanti waktunya sudah tiba, penghitungan dan penyampaian seluruh harta kekuasaan akan diberikan kepada mereka semuanya. Sumber kekuatan dari mereka semua harus dicabut. Dan karena malam hari ini adalah waktunya, saya kemarin malam saya melakukan hal itu. Oh, kemarin malam. Ya. Dan langsung itu dipukuli sama petani langsung meninggal. iya. Mengenai hal itu saya tidak tahu. Masa kebijakan membuat anaknya meninggal Mas? Kayak nggak adil apa nggak sih? Menurut jenengan gimana? Yang Iya, pendapat pendapat jenengan. jenengan. Pendapatnya. Jadi Sampai ada seperti ini. korban loh. Ini adalah sebuah kebijakan yang benar-benar menginginkan sebuah keadilan untuk anak-anaknya. Karena dengan hal ini, dia diberikan sebuah kekuatan untuk berkelana, untuk belajar mencari jati diri, untuk menempa, untuk mencari pelajaran kehidupan di dalam dirinya. Lalu, setelah di mana waktunya tiba, sumber kekuatan yang mereka miliki, mereka akan ambil. Lalu dia tentunya sudah mendapatkan banyak hal selama dia berkelana itu. Pengalaman, ilmu yang mungkin bertambah, dewasa kedewasaan, bahkan dia bisa menentukan jalan pilihan hidupnya. Jalan pilihan hidup. Lalu, dengan diambilnya ataupun dicabutnya sumber kekuatan utama, dia bisa bertahan dengan apa yang sudah dia dapatkan selama mereka melakukan pengembalaan ini. Walaupun tanpa kekuatan. Benar sekali. Toh jika nantinya itu berakibat fatal bagi dirinya, berarti di situ dia tidak mendapatkan pelajaran, dia tidak bisa menentukan jalan hidup selama dia mengembala itu. Hanya mendapatkan pengikut. Benar sekali. Bagi yang sadar, tentunya bagi mereka yang menyadari hal ini, mereka itu bisa bertahan, bisa menahankan apa yang sudah mereka dapatkan itu. Bahkan tanpa sumber kekuatan utama itu, mereka bisa lebih baik dari apa yang sudah didapatkan saat ini. jadi seperti ini berarti. Oh ya, yang paham penjelasannya. Intinya ketika semuanya dicabutkan sudah tidak memiliki apa-apa. Iya. Nah, dia itu yang menentukan langkah dirinya, mau menuju yang baik atau justru hancur dan seperti Batok Malindri kan. Gadirwa Brahma, Batok Malindri, mereka hancur. Gadi Rungkang, mereka juga hancur. Karena dia tidak mau mengembangkan apa yang sudah dia miliki. Dan dia tidak bisa menentukan jalan hidupnya untuk menjadi seperti apa. Kalau Selak Marong, iya. Sumber kekuatan utamanya sudah hilang. Tapi kekuasaan yang dia miliki, dia bisa memanfaatkannya. berarti masih bertahan hingga saat ini.
kekuasaannya. Kalau si Madangkara, Iya. Kau lihat saja, tidak terjadi sesuatu hal yang berbeda dari dirinya. Karena dia sejak awal tidak pernah menggunakan sumber kekuatan utama itu. Oh. Iya. Jadinya dia tidak terpengaruh jika sumber kekuatan utama hilang. Paham. Apa mbah? ya seperti itu. Nanti jika waktu penyampaian nanti jangan lupa ya saya diajak. Memangnya kalian jadi mau mengikuti penyampaian surat wasiat dari Juragan Pasrah? Ya jadi. Lah jadi. Makanya saya datang lagi nemuin jenengan. Iya. Tanyakan kapan waktunya. Dalam waktu dekat